Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Shalami Syamarfa dengan NIM 434221050. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan konsep proyek skripsi dengan judul Sistem Bakar untuk Deteksi Tingkat Stres Akademik pada Mahasiswa menggunakan metode Certainty Factor dan Forward Chaining. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Stres akademik adalah kondisi tekanan psikologis yang dialami mahasiswa akibat beban tugas akademik seperti ujian, tugas akhir, dan ekspektasi tinggi. Menurut WHO, stres merupakan respon alam yang dapat mengganggu keseimbangan mental bila tidak ditangani dengan baik. Banyak mahasiswa yang mengalami stres tinggi namun enggan berkonsultasi karena stigma dan biaya. Dalam penelitian Fadriyati tahun 2024, ditemukan bahwa lebih dari 30% mahasiswa mengalami stres akademik tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan teknologi seperti sistem bakar yang dapat membantu diagnosis awal stres mahasiswa dengan efisien, akurat, dan hemat biaya. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem bakar yang mampu mendeteksi tingkat stres akademik mahasiswa secara tepat berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Yang kedua, bagaimana penerapan metode forward chaining untuk melakukan proses penalaran dari data gejala menuju kesimpulan tingkat stres dalam sistem bakar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan metode certainty factor dalam menangani ketidakpastian dan mengukur tingkat keyakinan terhadap diagnosa stres akademik. Tujuannya yang pertama yaitu mengembangkan sistem bakar berbasis aturan untuk mendeteksi tingkat stres akademik pada mahasiswa dengan dukungan data pakar dan gejala psikologis. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining sebagai teknik inferensi dalam menentukan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta gejala dari pengguna. Yang ketiga, menggunakan metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepastian dari hasil diagnosa dan meningkatkan keakuratan sistem dalam menghadapi ketidakpastian data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metodologi. Yang pertama ada studi literatur. Dilakukan studi literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teori stres akademik mahasiswa, konsep sistem bakar, metode forward chaining dan certainty factor, dan penerapan sistem bakar dalam bidang psikologi. Di sini jurnal yang saya sertakan adalah jurnal acuan untuk pemilihan metode certainty factor dan forward chaining. Jurnal yang pertama, pada jurnal ini disebutkan metode forward chaining, sistem yang kinerjanya mampu meniru keahlian seorang psikolog, dapat memperoleh keputusan yang sejalan dengan pedoman seorang ahli psikolog. Berdasarkan metode yang dipakai, akan sesuai dan cocok untuk penelitian ini karena penelitian ini menggunakan data fakta yang diberikan langsung oleh pakar. Nah, selanjutnya di sini pada jurnal yang kedua, pada jurnal ini menyebutkan metode forward chaining efektif dalam mengidentifikasi pola yang tepat dalam proses diagnosis. Sementara penggunaan certainty factor membantu mengatasi ketidakpastian dalam diagnosis yang sangat penting dalam konteks kesehatan mental di mana gejalanya seringkali bersifat subjektif. Certainty factor dapat memberikan tingkat kepercayaan terhadap diagnosis yang dihasilkan oleh seorang pakar. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara dengan pakar. Di sini saya mewawancarai seorang pakar yaitu Ibu Hilmiyatun Solihah, MPSI Psikolog, yang memberikan informasi tentang indikator, gejala, dan nilai certainty factor dari masing-masing item stres akademik. Ada kuesioner disebarkan kepada minimal 500 mahasiswa Universitas Airlangga untuk sebagai data training, setiap responden mengisi kuesioner berdasarkan kondisi aktual yang mereka rasakan terhadap 35 gejala stres akademik. Yang tiga, dokumentasi berupa referensi dari penelitian terdahulu sebagai pembanding dan penguat teori. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari pakar. Nah, di sini ada indikatornya, ada 7 indikator. Itemnya dari total ketujuh indikator ada sebanyak 35 item. Dan di sini ada CF dari pakar. CF itu adalah certainty factor dari pakar. Jadi range-nya itu skalanya 0 sampai 1.
Kenapa semua gejala ini mempunyai nilai certainty factor yang berbeda-beda? Karena tidak semua gejala menunjukkan stres secara pasti. Maka kita perlu cara untuk mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa gejala itu berkaitan dengan stres. Jadi, setiap nilai gejala-gejala ini nilainya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada penyusunan aturan inferensi. Aturan disusun dalam bentuk logika. Contohnya yaitu if gejala satu and gejala 2 and then seterusnya, then tingkat stres. Maka aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori sesuai dengan yang pakar berikan, yaitu ada tiga tingkatan stres, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres tinggi. Kenapa harus membuat aturan inferensi? Jadi aturan inferensi ini dibuat untuk meniru cara berpikir pakar. Kita bayangkan kita ini seorang psikolog dan ada mahasiswa yang datang mengeluh seperti saya susah tidur, saya mudah marah, jantung saya berdebar saat mikir skripsi. Maka seorang pakar atau psikolog memberikan jawaban gejala seperti ini menunjukkan stres berat. Nah, pemikiran yang seperti ini, pemikiran psikolog ini diubah dalam bentuk aturan, yaitu penyusunan aturan inferensi ini. Selanjutnya ada implementasi sistem. Yang pertama ada metode forward chaining, yaitu forward chaining ini adalah penalaran logika. Forward chaining dipakai untuk mencocokkan gejala dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem membaca jawaban lalu mencocokkan dengan aturan if. Jika cocok, sistem menghitung nilai certainty factor. Nah, certainty factor ini metode digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap diagnosis berdasarkan certainty dari pakar yang tadi dan certainty factor dari user. Certainty factor dari user ini menghitungnya kan kita memiliki skala Likert itu ada 4. Jadi jawabannya kalau setiap jawaban skala Likert itu memiliki nilai 1 sampai 4. Jadi nanti dilihat saja hasilnya, nanti jawabannya berapa dibagi dengan 4, maka hasilnya yaitu certainty factor user. Selanjutnya di sini ada pengujian dan evaluasi. Yang pertama yang saya lakukan yaitu pengujian black box, memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan. Yang kedua, akurasi, menghitung akurasi diagnosa, yaitu membandingkan hasil sistem dengan penelitian pakar, menggunakan rumus akurasi, yaitu diagnosa yang cocok dibagi total kasus dikali 100%. Yang ketiga yaitu pengembangan berkelanjutan. Sistem akan dievaluasi secara berkala melalui data responden yang masuk dan rule baru ditambahkan berdasarkan data lapangan dan persetujuan pakar agar lebih adaptif dan akurat. Sini daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan exploratory data analysis dari judul sistem bakar untuk deteksi tingkat stres akademik pada mahasiswa menggunakan metode certainty factor dan forward chaining. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini pengumpulan datanya ada dua, yaitu wawancara pakar. Pakarnya yaitu Ibu Hilmiyatun Salihah, MPSI, psikolog, dan juga yaitu penyebaran kuesioner untuk mencari data responden. Di sini ada deskripsi data stres akademik mahasiswa dari pakarnya. Data ini terdiri dari item pertanyaan dan CF dari pakar yaitu certainty factor. Di sini adalah contoh datanya, di sini ada 35 item gejalanya dan masing-masing nilai certainty factor-nya. Selanjutnya yaitu sumber datanya nanti responden dari mahasiswa Universitas Airlangga, targetnya yaitu 500 mahasiswa Universitas Airlangga. Alat ukurnya ada kuesioner stres akademik dari pakar sebanyak 35 item, kuesioner berbentuk ya atau tidak, dan CF user, certainty factor user, diisi sebagai nilai 1 jika dijawab iya dan tidak, maka bernilai 0. Certainty factor pakar sudah disediakan oleh Ibu Hilmi. Selanjutnya di sini ada kaidah forward chaining atau rule breaks.
Nah, rule base ini saya sudah meminta kepada pakar pakar yang saya ajak bekerja sama yaitu Ibu Hilmi, tetapi Ibu Hilmi masih ada agenda sehingga untuk menentukan rule base ini masih tertunda. Jadi saya masih menggunakan data dummy di bawah ini. Nah, masing-masing di tingkat stresnya ada dua. Jadi ini adalah pelabelan dari item pertanyaan ini. Jadi G01 sampai G35 untuk pelabelannya. Di sini G01, G02, G03 yaitu dikategorikan jadi ringan. Rule base ini atau kaidah forward chaining adalah pemikiran pakar yang disalin gitu. Jadi kan forward chaining ini menyalin pemikiran seorang pakar. Nah, jadi rule base ini adalah pemikiran-pemikiran dari pakar. Selanjutnya di sini ada visualisasi berupa pohon keputusan. Ini ada gejalanya, di sini mengarahnya ke sedang, ringan, berat, seperti itu. Dan terakhir adalah pembuatan kuesioner. Kuesioner ini tadi digunakan untuk mencari data responden. Ada nama, usia, fakultas, semester saat ini. Lalu ada ke 35 item gejala-gejala yang akan diisikan oleh responden. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan progres proyek skripsi dari sistem pakar untuk deteksi tingkat stres akademik pada mahasiswa menggunakan metode certainty factor dan forward chaining. Nah, di sini ada progress bar, ada tahapan-tahapan dan statusnya. Yang pertama ada studi literatur dan metode sudah selesai, pengumpulan data dari pakar dan ekstraksi sudah, desain kuesioner sudah, pengumpulan data responden masih akan dilakukan, penyusunan aturan forward chaining sudah, implementasi perhitungan certainty factor dan diagnosa sudah, desain tampilan sistem pakar UI UX masih belum, dan validasi sistem dan pengujian akhir juga masih belum. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu 5 yang utama. Selanjutnya di sini ada ekstraksi data dari dokumen Word. Kode membaca file Word, yaitu stres akademik mahasiswa, dan mengambil data dari tabel pertama. Data diubah menjadi data frame Pandas, lalu diberi kolom ID unik yaitu G01, G02, dan seterusnya sampai G05. Nama kolom juga disesuaikan agar lebih mudah dipakai di kode berikutnya. Nilai certainty factor pakar diubah ke tipe numerik. Selanjutnya di sini ada di sini di bawah ini ada input data user, yaitu mengambil data identitas identitas user seperti nama, usia, fakultas, dan semester melalui input terminal. Yang di sini ada basis pengetahuan atau knowledge base. Di sini ada dictionary certainty factor dari pakar, berisi daftar gejala dan nilai certainty factor dari pakar untuk tiap gejala. Ini adalah bobot kepercayaan pakar terhadap tiap gejala sebagai indikator stres. Nilai berkisar antara 0, tidak yakin, hingga 1, sangat yakin. Ini adalah fakta dasar yang digunakan dalam sistem pakar. Selanjutnya ada input dari user atau fakta awal. Di sini saya kosongkan dulu, nanti akan diisi oleh user. Di sini mengecek apakah gejala yang diinput user ada di basis pengetahuan atau certainty factor pakar. Jika tidak, maka muncul peringatan di validasi user ini. Validasi user ini nanti akan mengecek apakah gejala input user ada di daftar certainty factor pakar. Nah, jika tidak ada, maka akan muncul gejala tidak dikenali dan akan diabaikan. Selanjutnya ada aturan atau rule base dari forward chaining. Definisi rule ini, rules adalah daftar aturan inferensi
Setiap rule punya bagian if, yaitu kumpulan gejala atau fakta yang harus terpenuhi. Dan kesimpulan yang diambil jika syarat terpenuhi. Ada juga rule chaining, misal jika sudah ada fakta ringan dan sedang, maka hasilnya adalah berat. Selanjutnya yaitu inferensi, ini forward chaining dan certainty factor. Di sini kita bisa lihat ada facts. Facts ini adalah kumpulan atau gejala yang diketahui dari inputan user. Kalau derivative facts yaitu fakta baru yang dihasilkan dari inferensi. Ada certainty factor result, menyimpan hasil perhitungan certainty factor untuk tiap kesimpulan atau tingkat stres yaitu ringan, sedang, dan berat. Di sini ada fungsi certainty factor gejala, menghitung nilai certainty factor gabungan per gejala. Ada certainty factor combine, menggabungkan certainty factor jika lebih dari satu gejala yang dipenuhi. Ada juga proses chaining, yaitu iterasi semua rule. Jika semua syarat rule atau if sudah ada di fact, maka rule dijalankan, yaitu hitung certainty factor gabungan untuk rule tersebut, tambahkan hasil ke fact, dan CF result. Ulangi sampai tidak ada fakta baru lagi. Selanjutnya di sini ada output certainty factor per gejala, yaitu menampilkan perhitungan transparan agar mudah dievaluasi. Yang terakhir ada output diagnosa akhir. Menampilkan data user, menampilkan detail perhitungan, CF certainty tiap gejala yang dipilih user juga ditampilkan, menampilkan hasil inferensi, yaitu tingkat stres dan persentasenya, dan memberikan saran sesuai tingkat stres. Ini adalah progres yang sudah saya kerjakan sejauh ini. Terima kasih, nanti untuk link-linknya akan saya perbarui. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.